Haleluya. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Boker Tov, haleluya. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi hari ini. Apa kabar Anda semua? Dimanapun Anda berada, saya mengunjungi Anda selalu setiap hari untuk menguatkan Anda, membawa Anda terus masuk kepada keyakinan bahwa firman Tuhan adalah ya dan amin. Apa yang Tuhan rancangkan itu adalah satu rancangan damai sejahtera. Dan rancangan Tuhan itu pasti tergenapi atas setiap kita, orang-orang yang ada nama Tuhan atas kita. Jadi berbahagialah kita pada hari ini kalau kita jumpa lagi, kita berkumpul lagi, dan sama-sama kita memiliki satu pengharapan yang pasti bahwa hanya di dalam Kristus Yesus maka masa depan kita, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang luar biasa. Kalau kita berkumpul lagi pada hari ini, maka kita patut mengucap syukur bahwa setiap hari, kalau Dia bawa kita setiap hari, kalau kita masih ada hari ini, berarti tuntunan Tuhan tetap berlaku atas kehidupan kita. Dan saya ketika saya terus merenungkan firman Tuhan, saya menemukan bahwa ada orang-orang yang Tuhan katakan Tuhan akan jadikan saksi sebagai kebesaran Tuhan yang harus dinyatakan pada musimnya. Dan kita ada di dalam musim di mana hari-hari ini kebesaran Tuhan, kemuliaannya, namanya itu akan terdengar lagi melalui kehidupan kita. Karena seperti yang saya selalu ungkapkan di live streaming bahwa kita bukan orang-orang yang biasa. Kita ditebus, nama Tuhan ada atas kita, kemudian kita dibawa masuk kepada musimnya Tuhan. Dan musimnya Tuhan di hari-hari terakhir adalah musim yang sangat dahsyat. Nah, mari kita hampiri Tuhan terlebih dahulu sebelum kita lanjut dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Dia. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat pagi yang luar biasa. Engkau telah memberikan hari untuk kami datang membuka hati kami untuk firman-Mu, bergaul dengan Engkau sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat apa yang Kau sediakan buat kami. Kami sungguh membuka hati kami untuk Engkau. Kami mau berjalan di dalam jalan yang Kau sediakan untuk kami. Sebab kami tahu di dalam jalan yang Kau sediakan bagi kami, disitulah pengharapan kami, disitulah perlindungan kami. Hari ini bersama-sama Tuhan, kami mau katakan permuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Apa yang telah Engkau rancangkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan yang adalah Kristus bagi kami, Juru selamat kami, Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Perlu saya ingatkan kepada kita semua pada hari ini lagi bahwa kalau Tuhan menebus orang-orang pilihannya, maka Dia telah melepaskan kita dari dosa. Dia melepaskan kita dari jerat dosa, ya. Tidak hanya dari dosanya, dari jeratnya dan akibat dosa. Dia lepaskan kita, dan tentunya setelah kita dilepaskan, maka Dia akan membawa kita masuk kepada satu era, namanya era pemulihan segala sesuatu. Dan ini sungguh-sungguh Tuhan mau kerjakan. Nah, kita ada di bulan Maret menuju April, di mana kita sedang mempersiapkan satu perayaan yang sangat luar biasa, yang namanya perayaan Paskah. Paskah kita harus ketahui secara pasti, secara detail apa yang Tuhan telah lakukan 2000 tahun yang lalu, kemudian diperingati setiap tahun, baik oleh orang Yahudi maupun oleh kita semua. Nah, oleh karena itu pagi hari ini saya mau ingatkan lagi kepada Anda bahwa kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan itu adalah dasar yang harus kita pegang. Kita harus pegang kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita goyah. Kita harus pegang karena firman Tuhan. Kemarin kan kita udah renungkan adalah jalan yang disediakan. Setiap hari itu adalah perjalanan untuk kita lalui. Di dalamnya ada keteguhan, ada kepastian. Nah, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Efesus pasal yang keempat ayat 15. Ya, kita lihat di situ Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Sekali lagi saya baca Efesus pasal yang keempat ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Sekali lagi, ke arah Dia. Jadi perjalanan yang kita lalui hari lepas hari itu sama saja juga berbicara tentang
perjalanan pengenalan akan Dia. So tagline hari ini adalah knowing Him. Perjalanan pengenalan akan Dia itu adalah perjalanan hari lepas hari. Semakin hari kita mendengar firman, semakin hari kita akan melihat dan mengenal siapakah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan ketika semakin kita mengenal Dia, maka kita akan timbul iman untuk kita berkata bahwa terima kasih Tuhan, ternyata perjalanan pengenalan kepada Tuhan itu adalah peganganku dan aku akan berpegang teguh. Kalau kita mengenal Dia dengan semakin hari semakin baik, maka kita akan melihat bahwa Tuhan yang menebus kita, Dia sungguh-sungguh mau memulihkan kita. Kita adalah ciptaan yang termulia dari seluruh ciptaan. Di dalam satu ibadah saya selalu katakan, out of all creations, we are the most precious, glorious. Kita ada satu ciptaan yang sangat luar biasa, ciptaan yang termulia dari seluruh ciptaannya. Bahkan Alkitab berkata, dari seluruh ciptaannya, kitalah yang disebut the beloved. Kita adalah yang disebut yang dikasihi, the beloved, yang dikasihi dari seluruh ciptaan. Kitalah yang disebut yang dikasihi, kitalah yang disebut the beloved. Kalau kita disebut the beloved, maka kita perlu mengenal Dia yang memanggil kita the beloved. Dia memanggil kita yang dikasihi. Dan kita perlu mengenal Dia dalam perjalanan kita setiap hari. Nah, ketika kita terus berjalan mengenal Dia, maka kita akan lihat kalau Dia sudah menebus kita, maka Dia akan terus bawa kita kepada satu perjalanan pengenalan yang membawa kita kepada pemulihan, yang membawa kita kepada kemenangan, yang membawa kita kepada masa depan yang luar biasa. Ketika kita berjalan setiap hari di dalam firman-Nya. Kemudian ketika setiap hari kita pun mengakui Dia adalah Tuhan yang memimpin kita setiap hari. Kemudian kita terus kembali mendeklarasikan bahwa hari-hari yang kita lalui itu adalah hari-hari yang Tuhan jadikan buat kita. Kita harus mantap dalam pemahaman secara rohani bahwa hari-hari yang kita lalui bukan hari-hari biasa. Hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang Tuhan sediakan, yang Tuhan ciptakan. Berarti kalau hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang Tuhan sediakan, hari-hari yang Tuhan ciptakan, maka di dalamnya, di dalam hari-hari yang Tuhan sediakan itu ada perjalanan pengenalan semakin hari semakin dalam bersama dengan Tuhan atau kepada Dia. Makanya Efesus 4 tadi dikatakan, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Nah, orang-orang yang atas namanya, orang-orang yang sudah ditebus oleh Dia, orang-orang yang dilepaskan dari dosa dan akibat dosa, Dia bertanggung jawab untuk membawa kita kepada masa depan. Tapi Tuhan mau kita mengenal Dia semakin hari semakin dekat. Itu yang Dia mau, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi saksi bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itulah Bapa kita, itulah yang memberikan kita kemenangan, itu yang memberikan kita mujizat. Saya mau kasih tahu, mujizat masih ada sampai hari ini. Miracle still exists, still available for all of us. Mujizat masih tersedia buat kita. Haleluya, pengalaman jalan, pemulihan, kemenangan itu masih tersedia. Firman Tuhan berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kekuatan dari firman yang keluar dari mulut Tuhan yang tidak pernah gagal itu tetap berkuasa sampai hari ini. Ingat, saya sudah katakan di hari-hari sebelumnya, ketika Dia berfirman, maka firman itu terjadi. Karena tidak ada satupun dari rancangan Tuhan yang gagal, yang telah dilepaskan. Once He release His word, sekali Dia melepaskan firman-Nya, Dia melepaskan rancangannya. Dan karena Dia adalah Tuhan, remember, Dia adalah Tuhan, berarti Dia adalah pencipta segala-galanya, dan Dia berkuasa dan Dia sempurna. Begitu Dia melepaskan firman yang keluar dari mulutnya, di dalamnya sudah ada rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu sempurna. Nah, ketika kita berjalan setiap hari mengenal Dia, maka kita akan lihat rancangan Tuhan yang ada atas kita itu benar-benar dahsyat dan pasti tergenapi. Sebab when He speaks, waktu Dia berbicara, maka itu harus terjadi. Tidak bisa dibatalkan. Kemarin beberapa hari lalu kita kan sudah merenungkan bahwa begini, firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali kepada Dia dengan hampa. His word will never comes back to Him void. No, it will accomplish the purpose of the word that is being sent. Itu akan menggenapi firman yang diutus. Dan firman diutus itu harus kembali. Harus kembali. Sebab firman Tuhan itu berbicara tentang keperkasaannya. Firman Tuhan itu berbicara tentang kedaulatannya. Bayangkan ya, kalau Dia berfirman,
di dalam firman itu ada kedaulatan. Siapakah yang dapat melanggar kedaulatan dia? Dia adalah raja. Ketika kalau kita lihat dalam kehidupan berkerajaan, ketika raja sudah melepaskan titahnya, waktu raja sudah melepaskan firmannya, siapakah dapat melanggar keputusan raja? Siapakah? Kalau raja telah berfirman, itu adalah kedaulatan yang tidak bisa dibantah. Dengar baik, saya mau lepaskan statement ini. Ketika Tuhan berfirman, dapatkah setan, dapatkah iblis menghalangi, membatalkan firman yang telah keluar dari mulut Tuhan pencipta langit dan bumi, yang adalah raja itu? Nggak bisa. Kalau Tuhan sudah melepaskan firman, tidak ada satu makhluk pun, tidak ada satu setan pun yang dapat menghalangi rancangan Tuhan. Tidak ada. Yang Tuhan lepaskan firman, dia mau supaya kita adalah orang-orang yang menikmati firman itu sendiri. Dia mau kita mengalami firman itu sendiri. Karena itu saya mau katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mari kita berjalan terus di dalam apa yang firman Tuhan sediakan. Itu adalah kepastian. Itu adalah kepastian. Kenapa orang-orang percaya meragukan Tuhan, meragukan firman? Karena mereka belum mengenal siapa yang berfirman. Ketika kita baca Alkitab, seringkali kita kurang yakin. Karena apa? Karena kita baca Alkitab itu hanya sebagai, mungkin sebagai tulisan, belum sebagai perkataan yang keluar dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan it takes time to know him. Nanti kalau kita semakin mengenal dia, ketika kita membaca firman-Nya, kita akan tahu firman-Nya itu adalah benar-benar rancangannya, janjinya. Oh haleluya, Tuhan kita kalau dia berfirman, itu nyata. When he speaks, itu adalah reality. When he speaks reality. Tuhan tidak pernah berkata bohong, karena tidak ada bohong di dalam dia, tidak ada hoax. Hari-hari ini khususnya di Indonesia, perkataan hoax is very popular now in Indonesia, karena sehubungan dengan kejadian yang ada di sekeliling kita. Orang ngomong tentang hoax. What is hoax? Hoax adalah satu perkataan yang berbeda dengan realitanya, dan banyak orang melepaskan perkataan-perkataan ini untuk tujuan yang busuk. Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang busuk. Our God is not a God who lies. Tuhan kita bukan Tuhan yang berdusta. When he speaks the truth. Waktu dia melepaskan firman-Nya, waktu dia berbicara kebenaran. And the truth is our reality. Kebenarannya itulah realita yang Tuhan sediakan buat kita. Makanya kita harus perlu setiap hari buka hati dan berkata, Tuhan, aku mau mengenal Engkau. Memang untuk mengenal Tuhan, Tuhan pakai hal-hal yang ada di sekeliling kita untuk supaya kita mengarah kepada Dia. Misalnya apa? Ketika kan kita sudah ditebus, kita dimeteraikan dengan namanya. Lalu kalau kita berjalan terus sepertinya kita mengalami permasalahan. Sekarang Anda harus melihat begini, setiap permasalahan yang terjadi di hadapanku, itu adalah kesempatan untuk aku mengenal Tuhan secara pribadi. Karena begini, setiap orang punya permasalahannya sendiri. Saya tidak bisa masuk dalam permasalahanmu. Permasalahanku adalah kesempatan untuk aku mengenal Dia. Demikian juga persoalan yang Anda hadapi. It is satu kesempatan untuk melalui masalahmu Anda mengenal Tuhan secara pribadi. Everyone, ya, setiap orang punya permasalahan yang mungkin dihadapi. Ingat, saya mau kuatkan begini. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah minta ampun di hadapan Tuhan atas kesalahan kita, kemudian kita sudah mengampuni orang yang mungkin terhubung dengan kita, ketika kita sudah lakukan itu semua, maka permasalahan kita itu akan menjadi kesempatan. Itu akan menjadi kesempatan untuk kita mengenal Dia secara pribadi. Ingat ya, kalau setan berusaha menghancurkan Anda lewat masalah, tapi ingat di bulan Februari Maret ini, kalau orang Yahudi merayakan Purim, itu adalah hari pembalikan keadaan. Rancangan musuh tadinya berusaha membinasakan Haman, Mordekai, dan Esther dan kaumnya, tapi itu dibalikan menjadi menjadi kemenangan, menjadi sukacita. Jadi demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita sudah bereskan di hadapan Tuhan, kita sudah minta ampun, lalu kita memberkati orang-orang di sekeliling kita, maka ketika masalah itu masih ada, itu menjadi pembalikan keadaan sebagai kesempatan untuk Tuhan yang dahsyat itu menyatakan dirinya kepada kita, sehingga kita bisa punya pengalaman pribadi. Sekali lagi, punya pengalaman pribadi. Our God is a great God. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. And His name is the Lord. Our God, His name is the Lord.
Allah kita namanya Tuhan. Di lain kesempatan saya akan berbicara tentang itu. Tapi saya mau katakan kepada Anda semua bahwa Tuhan tidak menutup mata untuk melihat kita ketika kita di dalam masalah. Tapi masalah itu sekarang akan terjadi satu pembalikan keadaan. Lewat masalah kita akan mengenal Tuhan semakin hari semakin dekat. Dan akhirnya kita pun akan mengecap kemenangannya, pembelaannya, pemulihannya. Sebab Tuhan mau lewat hidup kita. Wow, nama Tuhan dipermuliakan. Dan akhirnya supaya semua orang bisa mengerti hanya melalui Dialah jawaban untuk setiap permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Dan hanya oleh Dialah mujizat, haleluya, pemulihan itu terjadi. Oh haleluya, amin. Karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Mungkin Anda masih ada di dalam permasalahan, jangan khawatir. Sekarang cara berpikir kita harus berbeda. Mungkin hari ini Anda berkata, kok masih ada masalahnya. Ya, sekarang masalah yang Anda hadapi itu adalah your opportunity to know the Lord personally. Masalah yang Anda hadapi sekarang menjadi satu pembalikan keadaan lewat masalah. Masalah makin besar, semakin besarlah kamu akan tahu kedahsyatan Tuhan. Ya, jadi masalah kecil kita akan mengenal Tuhan. Masalah makin besar, kamu akan mengenal kebesarannya Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Praise the Lord. Maka itu saya sudah katakan kemarin di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, Filipi 4 ayat 7. May the peace of the Lord that surpasses all understandings, ya haleluya, takes over your mind and your heart. Biar damai sejahtera which is His shalom. Biar Shalommu Tuhan menguasai kami. Shalomnya Dia yang melampaui segala akal manusia. Itu menguasai kita semua. Sehingga kita bisa berjalan semakin hari di dalam damainya, di dalam sejahteranya. Dan kita mengenal Dia semakin hari semakin dekat. Haleluya. Amin. Dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita tidak sendiri kok. Orang yang telah ditebus itu ada pembelaan, ada penyertaan Tuhan setiap hari. Dan hari-hari yang kita lalui. Berharaplah terus kepadanya dan bergaulah dengan Dia. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ya dan amin. Kalau Dia berfirman, kalau Dia punya rancangan, rancangannya itu pasti tergenapi. Dan rancangan Tuhan, ingat kata Yeremia, bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera dan memberikan kita hari depan yang penuh dengan harapan. Tentunya rancangan Dia ada rancangan terobosan, rancangan pemulihan, rancangan mujizat. Supaya kita yang tadinya dijerat oleh dosa, tadinya dikuasai oleh dosa, kita mengalami sukacita kelepasan di dalam rancangannya yang Dia mau genapi setiap hari. Haleluya. Amin. Jadi kuatkan, teguhkanlah hatimu. Sekali lagi saya mau berdoa buat Anda. Bapak, aku berdoa buat hari ini. Setiap mereka yang mendengar live streaming, firman-Mu telah kami dengar. Dan biarlah shalom-Mu, damai sejahtera yang melampaui akal kami, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau berjalan hari ini mengenal Engkau. Tuhan, firman-Mu tidak pernah gagal. Firman-Mu bukan hoax Tuhan, tapi firman-Mu adalah janji. Your word is no hoax. Your word is the truth. And your word is our reality in you. Firman-Mu adalah kenyataan di dalam Engkau. Bapa, teguhkanlah firman-Mu. Aku tahu mujizat akan terjadi. Ada banyak orang akan mengalami terobosan. Ada banyak orang akan mengalami mujizat. Ada banyak orang yang terus mendengar firman dan berpegang teguh akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, itu yang aku terima dan aku lepaskan atas mereka. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak buat hari ini. Memberkati Engkau dan biar berkat Tuhan menyertai mereka di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Praise the Lord, praise the Lord, and praise the Lord. Sampai jumpa dalam perenungan berikut. Maju terus, terus dan terus. Sebab bersama Tuhan kita akan mampu melalui hal-hal yang kita lihat sebagai masalah. Dan ingat, masalah itu akan dibalik keadaannya. Bukan menjadi masalah, tapi menjadi pengenalan akan Tuhan. Haleluya. Amin. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire. Stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected with this covenant. Haleluya. I love you, I love you, and I love you. Praise God. Baruch haba, baruch ata Adonai, melech haolam. Hashem, you are precious. Terpujilah namamu. Haleluya. Amen. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa.